kamu mau nggak nikah sama saya? Saya bilang kayak gitu. Hai semuanya, ketemu lagi sama saya Harry Mukrifan dan kalian lagi nonton saya. Biasanya cuma dengerin podcast ya di Suara. Ya semenjak saya pindahin konten podcast saya ke platform Spotify dan khusus di sana, saya udah nggak pernah upload video lagi. Tapi mungkin ke depan saya bakal upload beberapa konten yang sedikit agak random. Tapi nggak apa-apa, kita tetap dalam tema tertentu ya. Jadi apa yang mau kita bahas kali ini seperti yang ada di thumbnail eh, dan juga video saya yang lama yang ini kita bakal bahas tema lama sih, tema umum sih, dan banyak banget yang minta saya buat bahas ini lagi, dan saya mungkin bakal bahasnya nggak terlalu spesifik seperti di video saya sebelumnya. Mungkin ini lebih ke sharing pengalaman pribadi saya aja, nanti bukan bukan buat apa-apa sih, buat perbandingan aja. Dan mungkin sesuai tema, semua orang di sana juga di luar sana pasti punya teman ya, punya sahabat lawan jenis, punya teman yang cewek dan cowok gitu. Dan juga pastilah kebanyakan kalian di sana pasti pernah suka sama teman sendiri. Nah, kali ini saya bakal cerita gimana ceritanya. Seperti di video saya sebelumnya, saya klasifikasikan teman itu antara kenalan sama teman ya. Mungkin levelnya itu adalah kenalan, teman, teman dekat, baru sahabat atau best friend, teman terbaik. Kalau teman mungkin dirinciin lagi bisa ke teman sekolah, teman nongkrong, ataupun teman kerja dan lain sebagainya. Jadi ceritanya saya punya teman dekat itu dari mungkin SMP, SMA sampai ya berteman akrab itu sekitar 10 sampai 12 tahun lah, saya lupa. Tapi saya nggak pernah satu sekolahan sih sama dia sebenarnya. Dan kita berteman baik biasa, kita sering cerita, kita sering ketemu, kita sering eh, apapun kita ceritain mengenai masalah percintaan juga. Dia cerita tentang pacar-pacar ataupun percintaan dia, mantan dia gitu. Begitupun juga saya ceritanya sama dia gitu. Ya seperti kebanyakan teman pada umumnya yang kita anggap bisa untuk dengerin kita, bisa untuk ngasih saran yang baik, bisa untuk jaga rahasia apapun yang bisa kita kasih tahu ke dia gitu. Dan pertemanannya terus lanjut sampai ke saya kuliah. Saya sering main ke rumah dia, terus juga dia juga berapa kali ke rumah saya, kita sama-sama orang tua udah kenal lah gitu. Dan memang kita cuma sebatas teman, dan jujur selama berteman juga saya nggak pernah punya perasaan apapun sama dia, murni temenan, nggak ada apapun gitu. Saya sih nggak tahu dia ya, karena memang kita nggak pernah bahas apa ya, between kita tuh, antara kita tuh kita nggak pernah bahas secara spesifik, nggak pernah. Ya udah temenan aja gitu. Ketika dia lagi punya pacar, saya enggak, ya kita jalan seperti orang pada umumnya, seperti yang saya jelasin di video saya sebelumnya. Ketika saya punya pacar, dia punya pacar juga ataupun enggak, kita tetap ketemu. Dan memang PR-nya adalah menjelaskan ke pasangan kita waktu itu kalau dia itu cuma teman gitu. Dan akhirnya berlanjutlah sampai eh, ke Jakarta. Saya kerja di Jakarta, dia masih sekolah, masih kuliah di Jakarta. Kita masih suka ketemu, nongkrong, makan bareng. Dia pengen misalnya lagi gabut, misalnya ayo makan yuk, ayo, ya biasalah pertemanan. Dan sampai akhirnya sama-sama lulus, sama-sama udah kerja. Dan ada suatu ketika sekitar 5 atau 4 tahun yang lalu lah, ketika itu memang dia sedang udah udah siap menikah gitu ya. Memang dia lebih dulu nikah daripada saya sih, dan mungkin juga dia, dan sekarang dia udah punya 2 anak sih. Memang waktu itu kita sempat ngobrol agak dalam sih sebelum dia nikah itu. Dan juga waktu itu saya juga belum ketemu wanita yang sekarang jadi istri saya kan, belum ketemu istri saya. Kita sempat ngobrol agak dalam, kalau nantinya setelah menikah kita masing-masing udah berkeluarga, udah berumah tangga, udah punya kehidupan yang baru lah gitu, udah nggak lajang kayak sekarang, apakah pertemanan kita tuh masih sama kayak sekarang apa enggak. Waktu itu saya bilang sama dia, jangan sampai deh eh, semuanya berubah gitu, jangan sampai sih, kalau bisa udah nggak kayak sekarang gitu. Sebenarnya itu apa ya, saya tahu sih kalau kedepannya bakal susah ya, yang namanya rumah tangga kan pasti ada batas-batasan gitu kan. Tentunya juga saya kan juga nggak kenal sama calon suaminya dia juga kan, dan tentunya itu akan menjadi PR yang sangat sangat, ya sangat sangat menyulitkan juga lah nantinya. Tapi saya waktu itu bilang ke dia, mudah-mudahan pertemanan ini nggak berubah
cuman gara-gara keadaan ini. Memang sih saya nggak ngungkapin perasaan, dia juga enggak sih, karena memang menurut saya nggak pernah nyukain dia lebih dari seorang teman dekat gitu, nggak pernah. Cuman waktu itu eh saya nanya sama dia, kalau misalkan nih posisi posisi sekarang itu beda ya, kalau dia lagi nggak siap menikah dan saya juga mungkin di posisi yang beda, kamu mau nggak nikah sama saya bilang kayak gitu. Dan dia bilang waktu itu, ya kenapa nggak nikah sama kamu, katanya. Nah, saya sih cuma butuh jawaban itu aja sih, nggak mau lebih sih. Dan saya nggak pernah mau tahu perasaan dia gimana, juga saya juga nggak mau bilang perasaan saya gimana, orang saya juga nggak punya perasaan yang aneh-aneh kok sebenarnya. Cuman yang mau saya garis bawahi adalah, ketika kalian nanti misalkan nih beberapa kasus yang cerita sama saya di kolom komentar ataupun di DM IG saya, beberapa cerita tentang pertemanan dia, beberapa cerita tentang gimana cara dia suka sama temennya. Kalau menurut saya sih, kalau kalian memang ngerasa suka sama teman kalian, ya kalian ungkapin. Jangan kalian pendam. Kalian ngomong aja gitu. Yang namanya diterima atau enggak, yang namanya akhirnya mau happy ending atau enggak, itu urusan nanti. Karena hidup ini singkat. Singkat banget. Dan umur kan nggak bisa kita tebak ya. Kalau kedepannya memang kalian ungkapin sama dia bahwa kalian menyukai dia dan dia juga suka, ya udah, alhamdulillah, kalau begitu kan happy ending. Semuanya bisa bisa berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Dan kalau memang kalian nggak mau semuanya rusak cuman gara-gara perasaan, sebenarnya bullshit sih ya. Menurut saya tuh ya udah, yang namanya perasaan suka tuh nggak bisa kita atur. Kita tuh bisa suka kapan aja sama seseorang, walaupun itu even itu sahabat kita sendiri gitu. Yang namanya lawan jenis gitu kan, yang namanya kita sering bareng, pasti adalah perasaan suka gitu. Kalau memang kalian suka, ya bilang aja. Kalau memang dia nggak suka nantinya, kalau dia memang nggak punya perasaan yang sama, ya mau gimana lagi, yang penting kalian udah nyatain, yang penting kalian udah nggak penasaran. Eh, Hidup itu nggak selamanya endingnya sama kayak FTV kan, nggak semuanya happy ending. Paling enggak kalian udah nggak penasaran, paling enggak kalian udah tidak menghabiskan masa tua kalian dengan masih masih mikir kalau, aduh, gimana ya kalau dulu saya nggak ngungkapin nama dia gitu, saya nggak tahu perasaan dia sampai hari ini. Walaupun sampai nanti kalian udah tua, kalian masih kepikiran itu mending menurut saya ungkapin aja, bilang aja. Apapun yang terjadi, ya udah gitu. Yang penting dia tahu dan nggak ada apa-apa lagi gitu. Kalau memang tidak bertepuk sebelah tangan, ya udah lanjutin. Kalau memang ya endingnya nggak baik, nggak apa-apa lah. Dan menurut saya tuh nggak bisa ditahan ya. Kalau namanya perasaan suka, bisa datang kapan aja. Kalau memang kalian masih bisa nahan, menurut menurut kalian kuat untuk nahan itu demi pertemanan, ya kalau menurut saya pribadi sih, pengalaman saya ya, saya nggak apa-apa kehilangan dia, daripada dia kehilangan kebahagiaannya. Ya saya mending ngungkapin itu, saya mending ngasih tahu itu. Dan memang apapun yang terjadi sekarang juga menurut saya sesuai dengan apa yang saya takutin dulu sih. Eh, kita tuh kayak nggak kenal, bukan nggak kenal sih. Kita tuh kayak kayak bukan teman dekat gitu. Bahkan kalau WA saling nyapa itu juga kayak biasa aja, kayak cuman kenal aja gitu. Kayak nggak pernah deket, nggak pernah ngabisin waktu bareng selama ini, kayak nggak pernah tahu rahasia masing-masing aja. Cuman itu sih yang saya rasain sekarang. Cuman kita kita nggak bisa nyalahin ya, nggak bisa nyalahin siapa-siapa ya. Itu kondisi yang memang udah nikah, udah fokus sama keluarga masing-masing, udah punya kebahagiaan masing-masing. Begitupun dengan saya juga. Saya juga punya keluarga juga, punya kebahagiaan juga. Dan saya sih nggak apa-apa kehilangan apa ya status persahabatan itu menjadi, ya menurut saya cuma sekedar temenan aja sih, nggak apa-apa, asalkan kita nggak kehilangan kebahagiaan masing-masing dan hidup masih berlanjut kan. Dan mungkin itu poin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini bukan saran. Kalau kalian punya pendapat yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa.